Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembuatan video kali ini itu mengenai tugas dari etika profesi dengan tugas yaitu mengenal job desk dan profesi dalam perusahaan konsultan atau kontraktor engineering. Nah, jadi untuk anggota-anggota kelompok kami di sini ada 6 anggota. Yang pertama itu adalah Fidelis Kuncoro, yang kedua ada Donatello, yang ketiga ada Hardif Tri Prasetyo, yang keempat ada saya sendiri Kak Erikson, yang kelima ada Muhammad Rizky Putra, dan yang keenam itu adalah Ridho Hamzah Sagala. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai peran penting dalam proyek konstruksi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Bisa di next. Oke, selanjutnya mengenai pentingnya peran konsultan dan kontraktor dalam industri engineering. Nah, mengenai konsultan engineering, jadi tugasnya itu bertanggung jawab atas perencanaan dan desain proyek. Mereka memiliki keahlian dalam berbagai bidang seperti struktur, mekanikal, elektrikal, dan juga arsitektur. Konsultan memastikan proyek sesuai dengan standar dan juga spesifikasinya. Lalu terdapat kontraktor engineering. Nah, kontraktor engineering ini bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi sesuai dengan desain yang diberikan. Mereka memiliki tenaga kerja yang terampil dan peralatan yang dibutuhkan untuk membangun proyek dengan tepat waktu dan biaya yang efisien. Nah, kontraktor ini memastikan kualitas dan keselamatan konstruksi. Oke, mungkin di next slide akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rizky Putra Hermawan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Terdapat struktur organisasi perusahaan konsultan dan kontraktor engineering. Yang pertama itu ada direktur, yang kedua itu ada manajer proyek, yang ketiga itu ada ahli desain, yang keempat ada quantity surveyor, dan yang kelima ada site engineer. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ridho Hamzah Sagala. Oke, selanjutnya ada job desk manajer proyek terdiri dari 4 poin. Pertama, perencanaan yang terdiri ini membuat jadwal proyek, menentukan sumber daya dan mengelola anggaran. Kedua, koordinasi, mengawasi tim desain, kontraktor dan subkontraktor. Ketiga, ada pemantauan, yaitu memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran-anggaran. Keempat, evaluasi, menilai kinerja tim dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Fidelis Kisnardi Kuncoro Butar Boetar. Job desk ahli desain yaitu arsitek, insinyur sipil, mesin, dan elektrikal. Di sini arsitek yaitu merancang besar bangunan, ruang, dan lingkungan. Lalu ada insinyur sipil yang ini merancang dan mengawasi pembangunan struktur bangunan. Terus insinyur mesin yaitu merancang sistem mekanikal bangunan seperti kafak dan lift. Kemudian ada insinyur elektrikal yaitu merancang sistem elektrikal bangunan seperti pencahayaan dan sistem daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Bimo Putra Nugroho. Selanjutnya ada job desk quantity surveyor. Pertama, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Ada perhitungan, yaitu menghitung jumlah material yang dibutuhkan untuk proyek. Yang kedua, kontrak, membuat kontrak dengan pemasok dan kontraktor. Oke, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, job desk quantity surveyor. Ya itu perhitungan, menghitung jumlah material yang dibutuhkan untuk proyek. Kedua, estimasi, membuat estimasi biaya material dan tenaga kerja. Ketiga, kontrak, membuat kontrak dengan pemasok dan kontraktor. Lalu yang keempat ada pengendalian, memantau pengeluaran dan memastikan proyek sesuai anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hardif Tri Prasetyo. Oke, kemudian terdapat job desk engineer. Yang pertama ada pemantauan. Yang pertama ada pemantauan, yaitu mengawasi pekerjaan konstruksi di lapangan. Kemudian ada koordinasi, mengkoordinasikan pekerjaan dengan kontraktor dan subkontraktor. Kemudian yang ketiga ada pengawasan, memastikan pekerjaan konstruksi sesuai dengan desain dan standar. Kemudian ada pelaporan, yaitu memberikan laporan progres dan masalah kepada manajer proyek. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kakak Erikson.
Oke, jadi di sini terdapat job desk dari HSE Officer. Yang pertama itu merupakan mengembangkan kebijakan dan prosedur keselamatan. Lalu yang kedua itu melakukan inspeksi keselamatan dan mengidentifikasi bahaya yang terjadi. Lalu yang ketiga itu memberi pelatihan keselamatan kepada karyawan. Lalu yang keempat itu menangani kecelakaan kerja dan juga insiden. Dan yang kelima itu memastikan proyek sesuai dengan standar keselamatan. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Hermawan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada contoh kasus pada perusahaan BRI, yang dimana BRI salah satu bank terbesar di Indonesia, memiliki beberapa proyek konstruksi untuk membangun kantor cabang baru dan renovasi gedung. Perusahaan konsultan dan kontraktor engineering yang terlibat dalam proyek ini memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bang Ridho Hamzah Sagala. Oke, selanjutnya ada peran dan tanggung jawab tiap profesi dalam keberhasilan proyek. Setiap profesi dalam perusahaan, konsultan atau kontraktor engineering memiliki peran yang saya tentang keberhasilan proyek. Kerjasama dan komunikasi yang baik antar tim merupakan kunci untuk mencapai target proyek dengan tepat waktu dan kualitas yang terjamin. Selanjutnya jelaskan oleh teman saya Fidelis Kisnardi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata maupun perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.